Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah mengkaruniakan kita segala nikmat dan rahmat yang tidak terhingga hingga hari ini. Bahkan kita masih dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di bulan yang suci, di bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni kita masih di bulan Dzulhijjah, bulan yang kita tetap mengingat dan terus banyak melakukan kebaikan, karena di bulan ini tentunya amal-amal itu tetap masih lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana juga kita harus waspada, karena maksiat pun di dalamnya juga sedang dilipat gandakan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya ini kesempatan kita untuk banyak beramal soleh, berlomba-lomba melakukan ketaatan ibadah yang Allah perintahkan, dan juga saatnya kita banyak bertaubat, meninggalkan maksiat. Dan mudah-mudahan seluruh amal-amal kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diterima dan diberikan ganjaran yang terbaik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, yakni surat Al-Mutaffifin, di mana kita di hari-hari yang lalu saat kita merayakan Hari Raya Idul Adha, kita banyak mendapatkan mungkin khotib-khotib ketika berkhutbah itu banyak membawakan kisah-kisah sejarah atau peristiwa sejarah yang pernah dilakoni oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani kehidupan yang pernah dijalani Nabi Ibrahim alaihissalam, juga keluarganya dan orang-orang yang beriman bersama beliau ini, itu merupakan bagian dari syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabannya Bapak sekalian? Apakah tidak cukup dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Maka apakah juga kita diperintahkan untuk meneladani Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi? Maka jawabannya iya. Seperti misalnya yang tadi kita katakan, ya, saat khatib berkhutbah di saat Idul Adha banyak membawakan kisah-kisah dalam rangka meneladani kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini pun bagian dari syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagian dari apa yang Allah perintahkan dan anjurkan kita kaum muslimin untuk meneladani kehidupan yang pernah dilakoni oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mana dalilnya? Maka dalilnya disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, Bapak sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah." Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini, dalil yang menunjukkan bahwa kita pun diperintahkan oleh Allah untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum," sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya. Kemudian dalil yang lain juga disebutkan oleh Allah pada ayat-ayat atau surat-surat yang lainnya. Seperti misalnya Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ini, ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 94 ini, Allah mengatakan, "Qul sadaqallah," katakanlah wahai Nabi Muhammad, maha benar Allah. "Fattabi'u," maka ikutilah oleh kalian, kata Allah. Ikutilah oleh kalian wahai engkau Nabi Muhammad dan umat, maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diikuti? Allah mengatakan millata Ibrahim hanifan, agama atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, kata Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dialah Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ajaran Nabi Ibrahim ini apa? Ajaran tauhid. Ya, ajaran yang sama persis dengan ajaran semua para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran tauhid. Ya. Ajaran yang memerintahkan, mengajak semua manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan apapun yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman dalam ayat 123 misalnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan di antara wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu berupa perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang hanif, yang memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ayatnya hampir senada dengan ayat sebelumnya tadi. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Dan kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa wahyunya? Apa isi wahyunya? "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah oleh engkau wahai Nabi Muhammad ajaran atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, dan tidaklah dia Nabi Ibrahim ini termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini banyak kita mendapatkan kisah-kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa contohnya? Seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita
agar setiap kita betul-betul berbaik sangka kepada Allah misalnya. Ya. Seperti pada kisah di mana suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini pernah diwahyukan oleh Allah berupa mimpi. Di mimpinya para nabi ini wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan seperti kita yang mimpi kita bukan hujjah. Ya, kalau kita mimpi berarti ya biasa saja, mimpi bunga tidur ya. Kalau baik kita syukuri, kalau buruk kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Semoga tidak menimpa kita keburukan yang ada pada mimpi kita. Maka di antara wahyu-wahyu yang Allah turun kepada para nabi itu, Allah mewahyukan wahyunya melalui mimpinya para nabi. Ya, maka suatu ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidur, ya, maka Nabi Ibrahim saat itu memerintahkan Hajar istrinya untuk berkemas menyiapkan perjalanan membawa bayinya Ismail alaihissalam yang saat itu masih menyusui. Ya, maka singkat cerita, kemudian sampailah mereka di sebuah lembah di Jazirah Arab yang saat ini namanya Mekah gitu ya. Mekah. Lembah di mana lembah itu yang betul-betul tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ditanami pohon-pohonan, tidak ada buah-buahan, bahkan tidak ada satu penghuni pun. Di mana Allah Subhanahu wa taala saat itu mewahyukan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan keluarganya di lembah tersebut yang tidak ada kehidupan di dalamnya, ya, untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita bayangkan bahwa ini dimimpikan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berbaik sangka dengan mimpi tersebut. Dia yakin ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan keluarganya sebagaimana Allah perintahkan di lembah yang tidak ada kehidupannya saat itu. Ya. Berarti saat itu pada zaman Nabi Ibrahim, Mekah seperti itu keadaannya. Ya. Gak ada tanam-tanaman, gak ada buah-buahan. Maka hanya sekedar membekali makanan dan minuman yang tidak cukup untuk 2 hari dalam riwayat yang sahih dalam sejarah Nabi Ibrahim ini, sirahnya Nabi Ibrahim ini. Hanya berbekal makanan sedikit dan minuman yang tidak cukup untuk 2 hari, maka ditinggalkanlah Hajar dan Ismail putranya yang masih menyusui tadi di lembah tersebut. Maka kemudian Hajar ini terperangkap tentunya dengan perbuatan suaminya. Kok bisa ya Ibrahim suaminya meninggalkannya di lembah yang gak ada kehidupannya? Kira-kira bapak-bapak tega kalau ya punya istri, punya anak ditaruh di tempat yang gak ada kehidupannya, dengan pede berbaik sangka kepada Allah. Mungkin kalaupun kita ragu kalau kita itu dimimpikan kayak begitu ya. Wah, ini bener apa enggak ini? Ya. Tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, dia yakin ini adalah wahyu Allah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin selama itu adalah merupakan perintah Allah, Allah mewahyukannya, maka Nabi Ibrahim berbaik sangka, dia betul-betul laksanakan apa yang ditugasi Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kita lihat bagaimana keluarganya. Awalnya Ismail tadi merasa kaget, terperangah dengan apa yang diperbuat Nabi Ibrahim kepadanya. Maka dibuntutilah Nabi Ibrahim. Dari belakang dibuntuti. Kemudian dia beranikan untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Laisa bi anisun wala syai'." Kata Hajar kepada suaminya, "Wahai Ibrahim." Ya. Jadi memang orang Arab itu dari dulu biasa manggil suami itu dengan namanya biasa, itu urf ya. Jadi kalau kita hari ini lihat di Condet, orang manggil pamannya namanya Ahmad, misalnya pamannya itu Omi padahal itu, Pak Adenya misalnya. Tapi panggilnya nama biasa itu ya. Kalau kita kan gak sopan banget ini ya. Gak etis, gak beretika. Tapi kebiasaan orang Arab itu seperti itu, adat istiadatnya, budayanya. Jadi manggil suaminya dengan namanya saja gak apa-apa itu ya. Bukan sesuatu yang merendahkan dan melecehkan. Maka Hajar ini
Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Kemana engkau hendak pergi wahai Ibrahim? "Wa tatrukuna bihadzal wadi." Dan engkau tinggalkan kami di lembah ini. "Laisa bi anis." Tidak ada teman, tidak ada seorang pun di sini, dan tidak ada sesuatu apapun yang ada di sini. Ya, Nabi Ibrahim ketika ditanya sama istrinya, dia diam aja terus melanjutkan perjalanan. Maka diikuti terus sama Hajar ini. Berulang-ulang pertanyaan itu dilontarkan Hajar kepada Ibrahim. "Kenapa engkau meninggalkan?" Namun Ibrahim pun dia membisu. Dan kemudian akhirnya Hajar pun berkesimpulan, berbaik sangka, tidak mungkin suaminya Ibrahim meninggalkannya atas kemauannya sendiri. Masya Allah. Jadi emang perlunya suami itu menanamkan kepercayaan kepada istrinya. Ya, jadi kalau antum 2 hari nggak pulang, istrinya tetap aman gitu kan. Oh, suami saya nggak mungkin kemana-mana gitu. Lihat Ismail bagaimana melihat kesolehan suaminya. Ya. Yang tidak pernah berbuat macam-macam selama ini berumah tangga kan gitu Pak. Kalau antum ada track recordnya buruk, orang ya istri kita juga takut, kenapa nih nggak pulang, kenapa terlambat kan gitu ya. Karena banyak istri-istri itu nggak percaya sama suami. Pulang sedikit dicurigai, ini kenapa pulang terlambat Pak? Dari mana? Masya Allah. Lihat bagaimana Hajar ini begitu berbaik sangka kepada Allah dan juga suaminya, ya, yang dia yakini bahwa suaminya meninggalkannya ini bukan karena kemauannya, ini pasti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, maka dipastikan hal itu dengan Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhmu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di lembah ini? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, "Iya, nah, betul. Ya, Allah yang menyuruh saya meninggalkan kalian di sini." Apa jawaban istri yang solehah ini? Masya Allah, betul-betul didikan seorang suami yang soleh. Ya. Maka Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau begitu, kalau demikian wahai Ibrahim, pasti Allah tidak akan pernah melantarkan kami di sini. Dengan yakinnya, ya, Hajar ini, kalau itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah yang memerintahkan, selama kita dalam rangka mentaati Allah, mengerjakan perintah Allah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin Allah gak akan pernah melantarkan kami. Pergilah kau Ibrahim. Masya Allah. Ada gak istri yang kayak begini, ditinggalin sama suaminya, gak tahu kapan pulangnya, gak pernah menyebutkan batas waktu pulangnya, Pak. Saya mau pergi, saya gak tahu pulangnya kapan. Cuma ninggalin bekal yang gak berseberapa, lalu yakin dengan tenangnya dia siap ditinggalkan suaminya. Kalau istri sekarang minta cerai kali, mana gak ada jelas kapan pulangnya lagi ya. Mungkin udah takut dia, nanti saya makan gimana, nanti saya gimana anak saya. Masya Allah, begitu. Lihat ya, Hajar ini bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah selama itu perintah Allah. Dia dukung, dia support suaminya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Baitur Rahim, azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Maka di sini kata para ulama, pelajaran yang bisa kita teladani, tadi kita katakan bahwasanya hidup Nabi Ibrahim penuh dengan keteladanan. Sehingga kenapa Allah menyuruh kita meneladani Nabi Ibrahim. Ya. Maka keteladanan yang bisa kita ambil dalam pelajaran yang dikisahkan pada kisah ini, bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya mengajar kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Selama kita bersama Allah, selama yang kita lakukan adalah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya setiap kita yakin, berbaik sangka kepada Allah, kalau Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Pasti Allah menjaga dan membantu kita, bahkan memberikan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita. Bahwasanya Allah akan mewujudkan harapan, keinginan yang kita inginkan ketika kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi sebetulnya kebahagiaan itu justru letaknya di situ, Bapak sekalian. Ini menunjukkan bahwa ketentraman, kebahagiaan hidup seseorang itu sejauh dan sebesar berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Ismail Hajar itu begitu tenangnya, merasa tentram, tidak ada masalah kalau selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Hajar, begitupun Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dan menolong dalam kehidupannya. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat kehidupan zaman ini, apa sebetulnya membuat banyak orang itu frustasi dalam hidupnya? Orang hidupnya merasa sengsara, gak mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau kita mau introspeksi Bapak sekalian, ya, ternyata faktor yang menyebabkan manusia itu, ya faktor yang menyebabkan manusia tidak bahagia dalam hidupnya. Habis baterainya. Habis baterainya. Tes 1 2 tes. Tes. Sebentar Pak ya. Oh sudah deh. Sudah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan manusia itu semakin merasa sengsara hidupnya. Dia tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Maka bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan atau banyaknya musibah yang Allah timpakan, tapi karena kurangnya banyak manusia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menunjukkan bahwa kenikmatan yang banyak, harta yang banyak itu tidak menjamin orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Banyak orang kaya, banyak orang serba ada hidupnya, tapi ternyata dia pun tidak merasakan dan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Sedikit mendapatkan musibah, tergesa-gesa berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan berkaitan dengan hal ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagaimana prasangka hambanya kepadanya. Jadi kita perlu tahu Bapak sekalian, bahwa Allah ini tergantung dengan prasangka hambanya kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi malin khairin minhu, wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa in atani yamshi ataitu harwala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ini, tidak termaktub dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi firman Allah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku ini sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Aku ini tergantung sebagaimana prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah Bapak sekalian. Jadi Allah ini, kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memutuskan keputusan yang terbaik dalam hidup kita.
Maka sebaliknya berarti kalau ada seorang hamba yang dia berburuk sangka kepada Allah, berarti dia menginginkan keputusan yang buruk pula dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Jadi kalau ada orang berburuk sangka sama Allah, ini saya begini kali ya, mungkin Allah yang sedang menghinakan saya dengan mendatangkan musibah. Betul-betul dihinakan oleh Allah. Tapi kalau dia berbaik sangka, oh, mungkin Allah ngasih saya kehidupan yang seperti ini, miskin, sedikit harta. Ini Allah mungkin biar saya ingin selalu dekat kepada Allah. Di sini mungkin kebahagiaan saya. Maka akan diberikan kebahagiaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi letak kebahagiaan itu bukan pada kekayaan yang banyak. Tapi bagaimana seorang itu berupaya untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah akan mewujudkan semua hajat dan keinginannya ketika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi mengatakan, aku sebagaimana prasangka hambaku pada kata Allah. Dan Allah mengatakan wa ana ma'ahu, dan aku akan selalu bersamanya kata Allah selama dia mengingatku kata Allah. Selama dia mentaatiku, menjalankan perintahku, mengerjakan ibadah yang aku perintahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama kita ini dalam rangka mentaati Allah, selama yang kita jalani dalam kehidupan itu sesuai dengan aturan-aturan yang Allah perintahkan, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin bahwa Allah selalu bersama kita jamaah. Apa itu bersama kita maksudnya? Allah selalu menjaga kita, memenuhi apa yang kita harapkan, kita inginkan. Itu pasti. Selama orang itu beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan selama orang itu dalam rangka mentaati Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, maka dia pasti hidupnya bahagia jamaah. Sebagaimana Allah berfirman, ya, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mana dalil orang itu selama dia beribadah kepada Allah, selama yang dia jalani dalam hidupnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan Allah, maka dia pasti bahagia hidupnya walaupun dia miskin. Walaupun dia mungkin gak punya jabatan dalam hidupnya, dia bukan orang yang terhormat yang dipandang dalam masyarakatnya, dia bukan banyak hartanya di dunianya. Sebagaimana Allah menyebutkan pada ayat ini, Allah mengatakan man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh kata Allah. Apa itu amal soleh? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sebagaimana ya ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun wanita kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min, dengan syarat orang yang beramal saleh dia adalah seorang mukmin, seorang muslim dan mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya kata Allah? Ya, jamin orang yang betul-betul beramal saleh, dia mengikhlaskan ibadahnya, amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami betul-betul akan mengkaruniakan kepadanya di dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang menenteramkan lagi membahagiakannya kata Allah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kehidupan yang membahagiakan yang Allah berikan di dunia kepada seorang hamba yang beramal soleh, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu qalilal mal, kata Imam Katsir, walaupun dia sedikit hartanya, dia miskin nih di dunia, dia gak banyak hartanya, dia gak punya jabatan, dia gak punya apapun di dunia, selama dia beramal soleh, dia beribadah kepada Allah di dunia, maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan Syekhul Islam, bahkan banyak para ulama mengatakan,
para penghuni surga itu sebelum dia diberikan kebahagiaan di surga nanti. Maka mereka adalah orang-orang yang juga bahagia di dunia, itu dipastikan. Jadi kita perlu bertanya bahwasanya kalau ada orang yang menjadi penghuni surga Allah, orang yang tercatat ditakdirkan menjadi penghuni surga, dia bukan hanya nanti bakal bahagia nanti di akhirat ketika mereka ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kebahagiaan itu di dunia. Sebagaimana ayat ini mengatakan, Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan mukmin dan keadaan beriman kepada Allah, maka kami jamin kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, yang tentram di dunia ini, kata Allah. Pertama itu. Yang kedua Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan kemudian membalas amal mereka dengan balasan nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik, kata Allah, dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar, lebih membahagiakan mereka di kehidupan mereka di akhirat dari apa yang mereka kerjakan di dunia, sebagai balasan dari amal soleh yang mereka kerjakan di dunia. Masya Allah, Bapak sekalian, itu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlul jannah ini, kata para ulama, penghuni surga itu bukan hanya dia bahagia nanti di akhirat, tapi dia juga telah diberikan kebahagiaan itu di dunia, walaupun dia miskin, walaupun dia sedikit hartanya, tidak banyak jabatan, gak ada jabatannya. Ya, itu perlu kita menjadi evaluasi dan introspeksi dari kita. Kita bahagia gak ini di dunia? Ya. Harusnya bahagia kalau kita adalah orang yang takdirkan menuju surga. Harus kita bahagia walaupun kita mungkin gak banyak hartanya. Ya, jadi kebahagiaan itu letaknya bukan pada kekayaan, bukan pada jabatan, ya, bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu Allah berikan sebesar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW kaitannya dengan berbaik sangka kepada Allah, juga di antara sebab kebahagiaan berbaik sangka kepada Allah SWT, dengan melakukan terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga wasiat Nabi SAW, Bapak sekalian, sebelum Nabi meninggal dunia, 3 hari, tepatnya 3 hari sebelum meninggal dunia, maka di antara wasiat Rasulullah SAW, Masya Allah ya, Nabi ini yang dipikirkan umatnya terus ya. Sehingga di antara wasiat beliau sebelum 3 hari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan riwayat yang sahih dan riwayat hadis Muslim ini, Nabi SAW sampai mengatakan, mengingatkan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Nabi, kecuali dia pastikan dirinya telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nabi mengatakan, janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia, dia wafat, kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ada orang ya dikasih musibah sedikit, dia berburuk sangka sama Allah, ya Allah kok gak adil ini, kok saya udah sholat, udah banyak sedekahnya, masih dikasih musibah juga ya. Itu fulan gak pernah sedekah, sholat juga jarang-jarang, bolong-bolong, kok kayaknya hidupnya lancar-lancar aja, saya gak melihat dia mendapatkan musibah misalnya. Masya Allah misalnya. Padahal kita harusnya berbaik sangka kepada Allah. Barangkali ya Allah turunkan musibah, Allah ingin menggantinya dengan lebih baik dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allah ingin memberikan kemuliaan dengan Allah berikan musibah tersebut. Bukankah semakin banyak musibah yang ditimpakan, itu semakin besar pahala dan kemuliaan yang diberikan. Jadi kalau kita mau tahu bahwa sekalian, semakin besar musibah, semakin banyak cobaan yang didatangkan Allah dalam hidup kita, itu berarti semakin besar Allah ingin berikan pahala, kemuliaan, kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi banyak orang gak sabar Pak ya. Orang gak sabar dengan apa yang Allah ujikan dalam hidupnya ya, maka ini
Ini diantara kenapa Allah memerintah kita untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti contohnya kisah ini misalnya menjadi contoh, ya, betul-betul kehidupan Nabi Ibrahim, kehidupan yang sar dan keteladanan yang patut untuk diikuti, di antara berbaik sangka kepada Allah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke dalam tafsir Al-Mutaffifin. Sebelum kita sampai syuruk ini insyaallah. Surat Al-Mutaffifin ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat yang para ulama sebagian mereka, para mufassir khususnya, ikhtilaf tentang apakah surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian para mufassir mengatakan surat Al-Mutaffifin adalah surat Makkiyah, ya, dengan beralasan bahwasannya surat ini adalah surat yang terakhir yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi ini surat yang terakhir, ya. Mereka yang berpendapat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke kota Madinah. Bahkan ini adalah surat yang terakhir diturunkan di Makkah, sehingga mereka menamakan surat ini dengan Makkiyah. Ada pun yang berpendapat bahwa surat ini surat Madaniyah, atau surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, ya. Itu beralasan bahwasannya surat ini surat yang pertama kali turun ketika Nabi hijrah dan sampai di kota Madinah. Maka terdapat riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abbas pernah meriwayatkan, di mana beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Nabi suatu ketika tibalah di kota Madinah. Nabi sampai di Madinah, datang di kota Madinah. Fakana ahlul Madinah ala abkhasin nas kaila. Maka Nabi SAW mendapatkan orang-orang Madinah saat itu, penduduk Madinah atau penduduk Yathrib, saat itu masih namanya Yathrib. Jadi Madinah sebelum diganti nama menjadi Madinah, namanya apa Pak? Yathrib. Ya. Di mana penduduk Madinah saat itu didapatkan Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling curang dalam timbangan dan takaran mereka. Jadi mereka kalau berjual beli itu, orang-orang Madinah biasa berbuat curang dalam menakar dan menimbang timbangan. Jadi ternyata kecurangan dalam timbangan itu bukan hanya zaman kita Pak ya. Kalau kita di pasar banyak orang timbangannya sengaja tuh direkayasa biar berkurang barang yang ditimbang. Betul Pak ya? Pernah gak dapetin Pak ya? Kalau saya pernah dapetin tuh Pak ya. Saya pernah berapa kali ke pasar di Kramat Jati misalnya, beli ikan atau beli apa Pak ya. Itu di sana penjualnya Masya Allah bahwasanya dia punya timbangan, dia timbang barang yang kita beli, dan timbangannya itu betul-betul sempurna. Bukan ya, kalau timbangan itu harus kan seimbang Pak ya, menunjukkan dia betul timbangan itu ya. Jadi antara barang dengan timbangannya itu dia sejajar harusnya. Tapi ini bahkan para penjual itu untuk menunjukkan bahwasanya betul-betul timbangan itu sempurna, ya, itu biasanya sepertinya dilebihkan Pak ya, sehingga barang itu lebih berat daripada timbangannya. Jadi ini menunjukkan betul-betul kita ini diberikan kelebihan ya, dikasih kelebihan berarti. Harusnya kan yang betul harusnya seimbang. Ya, tapi bahkan kita lihat timbang itu menunjukkan ya sangat sempurna berarti. Kita diberikan kelebihan barang berarti sama si penjualnya, diuntungkan berarti. Tapi faktanya, ya saya pernah di rumah ada timbangan Bapak sekalian. Jadi saya coba timbang ulang ini ya. Ternyata kurang 3 ons. Ternyata ketika saya timbang di timbangan di rumah itu, ya, dia ternyata kurang 3 ons. Saya pikir, oh mungkin ini cuma hanya di penjual ini. Besok saya ganti ke penjual yang lain, beli lagi barangnya, ya. Ditimbang dengan timbangan yang sama yang sempurna, diberikan kelebihan sehingga barangnya ya lebih berat daripada timbangan. Kembali saya pulang, saya timbang kembali dengan timbangan di rumah, kurang juga ternyata. Berarti berapa kali ternyata semuanya sama ini. Berarti ini sepakat jangan-jangan di penjual ini ya.
timbangannya diperlihatkan depan pembelinya seakan-akan sempurna, ternyata kalau dia nggak timbang kembali di rumah itu, dia merasa yakin, oh Masya Allah di sana kalau beli dilebihkan. Ini ternyata bukan zaman kita. Para penjual itu mengurangi timbangannya, tapi ternyata dulu ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah ini itu ternyata orang yang paling curang dalam melakukan timbangan tadi. Ya Masya Allah ya. Ya maka turunlah surat ini. Ya, maka turunlah surat Al-Mutaffifin ini. Maka sejak turunnya surat Al-Mutaffifin, orang-orang Madinah mulai memperbaiki timbangannya. Mereka adalah orang yang paling baik dalam menimbang, Masya Allah. Memang orang-orang Madinah orang baik pada asalnya. Tapi dalam hal ini, dalam sisi ini, ya inilah kekurangannya orang Madinah saat itu yang didapatkan Nabi. Kita lihat, kita pernah dengar sirah nabawiyah. Bagaimana orang-orang Madinah, khususnya orang-orang beriman, pada saat datangnya Nabi dan para sahabat berhijrah, terusir dari Makkah, dan kemudian mereka diterima di kota Madinah oleh orang-orang beriman di Madinah itu. Kita bagaimana dermawannya orang-orang Madinah. Ya. Bagaimana orang-orang Madinah itu mampu merelakan apa yang dimilikinya untuk dia korbankan buat saudaranya, padahal apa yang dia berikan dia membutuhkannya, Bapak. Masya Allah. Kalau nggak dibutuh mungkin wajar Pak ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang kita masih cinta, masih butuh, berat gak Pak? Berat Pak ya. Ya, kan memberikan sesuatu yang kita masih cinta, apalagi kita masih butuh dengan sesuatu itu, ya, itu sesuatu yang berat. Kalau kita banyak uang, banyak harta, kita nggak begitu butuh dengan harta yang banyak itu. Mungkin kita kalau beri sama orang enteng-enteng aja Pak, ringan-ringan aja Pak. Apalagi sesuatu yang kita mau berikan kita nggak butuh lagi. Kita udah nggak pakai lagi mungkin. Mungkin kita sudah tutup mata itu, udah kasih aja lah. Masih banyak saya mau uangnya. Atau ini saya mau nggak pakai lagi, saya mau cinta lagi. Ya. Sehingga apa namanya? Bersedekah ya, memberikan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang masih kita butuhkan itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah sebaik-baiknya sedekah. Ini sedekah terbaik itu sedekah dengan harta yang masih kita cintai. Bukan sedekah yang udah kita dengan sesuatu yang kita udah nggak pakai, yang bekas, yang kita udah nggak suka, yang butut, baru kita mau sedekahin itu Pak ya. Itu banyak orang begitu Pak ya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, dalam ayatnya Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan ya, bahwa sedekah yang terbaik itu sedekah yang kita sedekah dari harta yang masih kita cintai, kata Allah. Allah mengatakan lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan balasan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan harta kalian, kata Allah, mimma tuhibbun, dari harta yang kalian masih cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sebaik-baiknya sedekah yang kita masih cintai, yang kita sayang, itu yang kita kasih harusnya. Ya, jangan yang udah nggak dipakai, udah rusak, udah mau basi makanan, buah-buahan udah mau busuk, baru kita mau sedekahkan yang kita cintai. Ya, itu Pak ya, harusnya Pak ya. Itu yang kita berikan Bapak-Bapak sekalian. Jangan kalau udah mau rusak baru kita mau ingat sedekah, baru kita ingat mau berikan kepada orang. Bahkan itu ya, bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai merupakan tanda keimanan. Ya, tanda kesempurnaan iman seorang. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yang menunjukkan memberikan sesuatu yang kita cintai merupakan bukti keimanan. Dia tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya, jadi kalau kita melihat iman kita sempurna gak ini sebenarnya? Ya. Lihat sejauh mana kita bisa memberikan yang terbaik buat saudara kita. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak beriman ini bukan menafikan semua keimanan. Bukan orang itu menjadi kafir dengan tidak melakukan perbuatan ini. Para ulama mengatakan makna la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara, maksudnya tidak sempurna imannya. Ya, jadi ngeri juga kalau tidak beriman itu maksudnya adalah sama sekali hilang imannya, berarti dia kafir, berat sekali berarti. Ya.
Apa yang membuat manusia itu, seseorang itu tidak sempurna imannya, kata Nabi? Atau kapan dia menjadi sempurna imannya? Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, ya, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai buat saudaranya. Sampai dia mencintai buat saudaranya segala apa yang dia cintai buat dirinya. Masya Allah, ini seorang mukmin yang sempurna imannya. Sampai dia memberikan yang terbaik yang dicintai buat saudaranya sebagaimana dia ingin diberikan yang terbaik yang dicintainya dari saudaranya. Kalau kita mau dikasih orang pengennya yang terbaik ya Pak. Ya. Kalau kita dikasih sama orang hadiah, ya, pengennya yang terbaik Pak ya. Pengennya yang terbaik, yang bagus, yang berharga. Itu kita kalau menerima hadiah kayak begitu. Kenapa pada saat kita memberi hadiah kita nggak juga berpikir bahwa saudara kita yang kita beri dia juga mengharapkan yang sama dengan kita, mengharapkan pemberian atau hadiah yang kita berikan adalah hadiah yang terbaik buatnya. Ya, kita curang kadang-kadang Pak ya. Ini kaitan dengan al-mutaffifin. Kita curang kadang-kadang. Kalau diberi pengennya yang paling baik, tapi memberi, kalau kita memberi, kalau ada yang lecek yang lecek, kalau ada yang rusak agak-agak rusak sedikit, itu yang kita beri. Padahal ini menyangkut kesempurnaan iman. Ya. Ini menyangkut kesempurnaan iman kita. Maka begitulah orang-orang di Madinah saat didatangi oleh Nabi SAW. Mereka kalau membeli, kalau mereka membeli pengennya barang yang dibelinya itu ditimbang dengan sempurna. Dia minta penjualnya menimbangnya dengan sempurna. Tapi kalau mereka menjual, kalau mereka menjadi penjualnya, mereka berupaya dengan segala cara bagaimana mengurangi timbangan, bisa mencurangi dan membuat timbangan itu kurang sampai pada pembelinya. Masya Allah itu. Berarti sifat-sifat ini banyak dimiliki oleh orang Pak hari ini Pak ya. Na'udzubillah kalau itu ada pada kita. Ya. Kalau menimbang, kita beli, ditimbang barang kita pengennya disempurnakan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat surat Al-Mutaffifin ini dengan Allah memulai wailul lil mutaffifin. Ya. Apa itu wail? Wail maknanya kata para ulama azabun syadid. Azab yang pedih kata Allah. Azab yang pedih, kecelakaan yang besar, kebinasaan yang menghancurkan. Azab yang pedih kata para mufassir lil mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Azab yang pedih yang Allah akan timpakan, musibah besar, kebinasaan yang menghancurkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kecurangan dalam hidupnya. Orang-orang yang melakukan kecurangan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang dimaksud mereka ini? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya. Ya. Siapa mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menafsirkan pada ayat berikutnya, alladzina idzabtalu 'alan nas. Siapa orang-orang curang ini yang Allah Subhanahu wa taala sumpahi orang ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang ini adalah orang yang celaka besar. Orang yang nantinya akan disiksa dengan siksaan yang begitu pedihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina idzabtalu, orang-orang yang apabila mereka menerima timbangan dari orang-orang lain. Mereka menerima timbangan dari orang lain atau mereka meminta barangnya ditimbang dari si penjual. Apa yang mereka inginkan? Yastaufun. Mereka meminta agar si penjualnya itu menyempurnakan timbangannya. Masya Allah. Itu karakternya begitu. Ini orang yang curang itu. Orang yang apabila kata Allah Subhanahu wa taala dia membeli alladzina idza ishtaraw minan nasi mikyal makiran aw mauzunan. Para ulama mengatakan dalam tafsir ini yaitu orang-orang yang apabila membeli dari manusia, membeli dari si penjual, barang yang ditimbang atau ditakar, yufuna li anfusi, mereka meminta untuk disempurnakan buat diri mereka. Pak, tambahin dong Pak, kan gitu Pak ya. Kalau kita gitu Pak ya. Seperti itu mungkin ungkapannya ya. Banyak kan oleh ibu-ibu gitu ya. Kok nggak cukup dengan
timbangannya tuh adil gitu ya, seimbang. Pak tambahin dong Pak 1, baru kalau gini baru puas nih gitu. Gitu ya. Kalau belum jeglek ya, itu belum jadi itu ya, transaksinya belum jadi itu. Bisa batal itu sama banyak orang itu ya. Dia paksa penjualnya untuk menyempurnakan timbangannya. Maka sebaliknya, wa idza kaluhum, dan apabila mereka menjual, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'un nas makinan aw mawzunan, dan apabila mereka menjadi penjualnya, lalu mereka kemudian menimbang timbangan barang orang yang membeli barang darinya, ya, atau dia menakarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalu dan wazanu ini sesuatu yang berbeda. Kalu itu menakar, wazanu menimbang. Kan ada barang yang nggak bisa ditimbang Pak ya, hanya bisa beras itu nggak ditimbang Pak, ditakar kan ya, ada takarannya ya, itu namanya takar. Kalu ya, kalau wazanu ditimbang, ada timbangan, taruh sini ada kiloannya, di sini barangnya, itu wazan. Ya, kalau ditakar ya, beras pakai ada takaran ya, tidak ditimbang berat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri atau karakter mereka ini, orang-orang yang curang ini ya. Kalau dia sebagai pembeli ya, ketika barangnya itu yang dia beli dari si penjual itu ditakar, ditimbang, dia minta dipenuhi, disempurnakan. Tapi ketika dia menjadi penjualnya dan kemudian dia menimbang barang ya yang akan dibeli oleh si pembeli ini ya, maka mereka menimbang dan menakar dengan cara yukhsirun, kata Allah. Apa yukhsirun? Yunkisuna fil mikyal wal mizan. Mereka berupaya untuk mengurangi timbangannya. Mereka berupaya untuk mengurangi timbangannya, mencurangi dan berupaya mengurangi barang tersebut sehingga tidak seperti apa yang ada pertimbangan itu. Yang ditimbang itu seolah-olah sekilo lebih, nggak taunya pasti timbang ulang kurang 3 ons ya. Ini bawa sekali. Maka ini sifat orang-orang yang curang, yang tadi Allah mengancam azab yang pedih buat mereka. Maka para ulama mengatakan, fa kaifa bihali man yasrikuhuma wa yaktalisuhuma wa yabkhasu an-nas asya'ahum innahu aula bil wa'id min mutaffifil mikyal wal mizan. Kata para ulama, lalu bagaimana orang yang mencuri barang timbangannya ya. Kalau tadi kan emang direkayasa dari awal ya. Ini ada juga ya, kecurangan itu dilakukan oleh para penjual itu dengan mencuri barang yang dibeli tadi yang ya. Jadi timbangannya benar Bapak sekalian, tapi ketika pembelinya meleng, diambil barangnya, dicuri, baru dikasih. Pernah gak pada waktu itu? Ini kata para lebih parah lagi perbuatan ini. Maka perbuatan ini mencuri barang yang telah dibeli tadi, yang telah ditimbang tadi, ini adalah perbuatan yang kata para ulama aula bil wa'id. Ini lebih berhak lagi mendapatkan ancaman yang diancam oleh Allah kepada orang-orang yang tadi mengurangi timbangan tadi. Berarti ini lebih parah perbuatan ini. Ya. Ini lebih besar dosanya kata para ulama daripada orang yang tadi dia sengaja mencurangi tadi. Dia rekayasa dulu timbangannya, dia curangi. Tapi ini ada orang yang lebih parah, mencuri. Sudah selesai transaksinya, ya. Lalu kemudian ketika meleng mau menyerahkan barangnya, dicuri dulu barangnya. Ada gak Pak? Diambil sebagian, kasih Pak. Ya, jadi tetap ya tidak seperti yang ditimbang tadi. Ya, ini ada, bahkan ada ya antara barang yang telah ditimbang tadi itu sudah disiapkan sebelumnya barang lain. Ya, ketika nanti pembelinya lengah, itu yang diberikan bukan yang ditimbang, tapi barang yang sudah disiapkan yang sudah dikurangi tadi. Wah, Masya Allah ini. Maka ini kata para ulama lebih besar dosanya, lebih besar ya, lebih berat untuk mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya apa yang menyebabkan faktor terbesar yang menyebabkan manusia berani berbuat demikian Bapak sekalian. Apa sih alasannya? Apa faktor motif yang membuat mereka termotivasi untuk melakukan kecurangan tersebut? Maka Allah sebutkan pada ayat yang keempat ini,
Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala yadhunnu ulaika. Tidakkah mereka itu, kata Allah, mengira, meyakini, kata Allah, yadhunnu ya'taqid, kata para ulama. Tidakkah mereka ini orang-orang yang berbuat curang tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini annahum mab'utsun, bahwasannya mereka sungguh mereka akan mab'utsun. Mab'utsun maknanya akan dibangkitkan, dibangunkan kembali dari kuburnya setelah kematian. Apakah mereka nggak sadar, kata Allah? Apakah mereka nggak merasa yakin? Mereka tidak yakin bahwasanya mereka nanti setelah selesai dari kehidupannya di dunia, setelah mereka meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah dari kuburnya. Untuk apa? Untuk diproses amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor terbesar yang membuat manusia itu berani berbuat maksiat kepada Allah. Mereka berani berbuat curang. Mereka berani menipu, berani mendolimi manusia. Itu faktor terbesarnya, kata para ulama, karena sebagian manusia tidak yakin kalau mereka itu setelah nanti meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diproses amalnya. Ini masalah. Maka perlunya Bapak-bapak, kita bukan sekedar hafal rukun iman itu, beriman dengan hari akhir, tapi kita tumbuhkan, kita tanamkan seyakin-yakinnya bahwasanya ada hari di mana setelah kematian kita akan dibangkitkan oleh Allah. Semua amal kita betul-betul akan ditanya, dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat kita menghadirkan rasa takut kita ketika berbuat maksiat kepada Allah. Ini yang mampu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa ada hari di mana kita akan dibangunkan oleh Allah dari kematian kita. Untuk amal itu, semua amal kita akan diproses, dihisab, ditimbang, dan kemudian diberikan balasan seadil-adilnya oleh Allah SWT. Ini Bapak saya. Coba kalau kita berbuat, lihat, ingat, ya Allah, saya ini bakal mati. Kalau kita ingin berbuat maksiat, Bapak sekalian, biar kita takut ketika berbuat maksiat. Hadirkan dalam diri kita kalau kita bakal mati dan akan dibangkitkan kembali dari kematian itu, dan kita akan dihadapkan, diberikan di hadapan Allah untuk diproses amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu Pak, harus kita hadir. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan hari itu Bapak. Ya, terus lanjut, ya. Gaskan, tetap berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Itu Bapak sekalian. Jadi banyak orang, Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat mereka kok tidak takut kepada Allah? Apa yang membuat mereka berbuat curang, berbuat zalim tadi itu? Allah mengatakan, tidakkah mereka meyakini orang-orang berbuat curang ini bahwa Allah akan membangkitkan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap amal-amal mereka? Karena ada orang meyakini tidak ada kehidupan setelah dunia. Ya, apalagi orang-orang ateis, orang-orang kafir. Mereka nggak percaya itu Bapak sekalian. Mereka nggak percaya. Bahkan sebagian orang Islam ada yang menyatakan itu. Ada hari akhir. Emang ada tuh hari kiamat. Bahkan dianggap hari kiamat itu dongeng. Ya. Jadi itu orang yang berpikir ada hari kiamat itu dia sedang berhalusinasi itu. Ya. Masya Allah, sampai begitu macam-macam lah anggapannya. Ya, na'udzubillah ini. Paling jelas banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan hari akhir, hari kebangkitan, hari di mana amal-amal itu akan ditanya, diproses, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kapan manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, liyaumin azim. Pada hari yang azim, kata Allah. Ya. Liyaumin azim maknanya pada hari sayakunu ba'tsu fi yaumin azimil haul, yaitu pada hari saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang begitu besar huru-haranya.
Hari yang betul-betul menakutkan, mengerikan. Malapetaka besar yang Allah timpakan pada hari itu. Ya. Dan hari itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-6 Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana kata Allah yaqumun nas, manusia itu akan berdiri kata Allah. Manusia itu setelah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya akan berdiri di hadapan Allah li rabbil alamin. Mereka berdiri li rabbil alamin, menghadap Allah ya Rabbul alamin, yang menciptakan seluruh alam ini. Masya Allah. Untuk apa mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para mufassir mengatakan yauma yaqumun nas baina yadayillah fayuhasibuhum 'alal qalil wal katsir wa hum fi khadi'una lillahi rabbil alamin. Ya, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu fayuhasibuhum, Allah kemudian menghisab amal-amal mereka. Ya. Allah kemudian menghisab, memperhitungkan amal-amal mereka. 'Alal qalil wal katsir, baik amal yang sedikit, yang remeh, yang gak ada nilainya di hadapan manusia saat dia melakukannya di dunia, wal katsir, dan amal yang banyak, yang besar, semuanya tidak ada satupun di antara perbuatan kita, tidak ada satupun ucapan kita yang sedikit maupun yang banyak, tidak ada perbuatan kita yang remeh maupun yang besar, kecuali semuanya akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang apa? Yang tertinggal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat bagaimana tidak mungkinnya tertinggal, tidak tercatat amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar kata Allah. Ya Allah, kala ini maknanya kata para ulama disesuaikan dengan konteksnya. Ada yang mengatakan kala ini sekali-kali tidak demikian. Tapi juga makna kala, maknanya benar-benar, sungguh kata Allah. Ya. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabnya al-fujjar. Al-fujjar ini jamak dari kata fajir, orang-orang yang durhaka. Orang yang banyak melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah di dunia. Ya. Bagaimana kata Allah keadaannya? Allah mengatakan inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang durhaka, yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini apa? Catatan amal. Ya. Catatan amal yang Allah berikan saat nanti mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tafsir sebelumnya ya? Ya, sebagaimana tafsir sebelumnya dalam surat apa? Al-Insyiqaq. Ya. Bukankah setiap orang itu saat nanti diberdirikan oleh Allah, nanti dia diberikan catatan amalnya. Ada yang dari tangan, mengambilnya dari tangan kanannya, ada yang mengambilnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan amal kitabnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan la fi sijjin, dia betul-betul tersimpan dalam sijjin. Sijjin kata para ulama itu dari asal kata sajana, maknanya penjara, tempat yang sempit. Ya, tempat di mana seluruh amal-amal itu tercatat rapi. Tidak ada satupun yang tidak tertulis, yang tertinggal, terlupakan untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian ini, semua amal kita ini tercatat. Bapak duduk di Masjid Baitur Rahim habis subuh, itu ada catatannya. Rapi itu. Duduknya di sini. Mungkin yang ngantuk sambil ngantuk misalnya. Jadi semuanya ada itu. Semuanya tercatat dengan rapi. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa ma adraka ma sijjin, kata Allah. Tahukah engkau apa itu sijjin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah sebelumnya mengatakan sungguhnya catat amal orang-orang yang bermaksiat durhaka ini itu betul-betul tersimpan kata Allah di dalam sijjin.
Maka Allah bertanya, wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau, kata Allah, apa itu sijjin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kitabun marqum, ya, dia adalah kitab yang bertulis, ya. Dia adalah sebuah tempat, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana amal-amal itu ditulis padanya, yang tidak ada satupun yang tertinggal, yang tidak tercatat, ya, pada tempat itu, ya. Masya Allah, bagus. Ya, semuanya ada tuh. Semua ada rekamannya, tertulis dengan rapi. Ya, tidak ada yang tersisa, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali ada pada, ya, pada apa? Pada tempat tersebut. Sebagai para ulama mengatakan as-sijjin, kata para ulama, ya, itu merupakan di antara nama-namanya neraka. Sebagai para mufassir mengatakan sijjin itu dia tempat, ya, dari nama di antara nama-nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat nanti yang mereka orang-orang kafir itu, orang-orang neraka itu, dia nanti ditempatkan di tempat tadi, ya, yang kemudian dia akan mendapatkan catatan amalnya begitu rapi tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat lain, surat Al-Kahfi, ya, ayat 49, ya. Kita lihat bagaimana terperangahnya orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka, yang dia mengira mana mungkin semua amal kita tercatat. Ya. Gimana tuh caranya? Miliaran, triliunan orang, semuanya ada catatannya. Antum punya karyawan 10, susah juga ya. Semuanya bingung kita, ya. Kita mau merekam jejak selama dia bekerja sama kita aja, kita ada terlewat mungkin. Mungkin ada orang membayangkan mana mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Kahfi. Kita sering baca surat Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat ayat 49, ya, ayat 49. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wudi'al kitab, saat kitab itu diletakkan, kata Allah. Maksudnya diletakkan, diberikan. Saat kitab-kitab manusia, catatan amal manusia itu diberikan kepada semua pemiliknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataral mujrimin mushfikina mimma fih, maka engkau akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perbuatan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, mushfikina mimma fih, mereka betul-betul merasa takut dengan apa yang mereka dapatkan dalam kitab yang mereka lihat saat itu. Wah, kenapa begini kitabnya? Ya, mereka mulai takut itu. Ya. Ketika mereka, apa yang mereka takutkan? Ya. Kenapa pada saat orang-orang itu menerima kitab tersebut, menerima kitab yang terdapat di dalam catatan amal yang begitu rapihnya, yang begitu tidak ada satupun yang tidak tercatat di dalamnya, dari semua perbuatan yang mereka lakukan di dunia, dari kemaksiatan, kedurhakaan, apa yang membuat mereka begitu takutnya pada saat menerima dan melihatnya? Ya, apa yang mereka katakan, kata Allah, wa yaqulun ya wailatana. Di mana mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wailatana. Apa kata mereka? Aduhai celaka kami. Ya, mereka, ya, takut sambil mengatakan saat itu, ya aduhai celaka kami, ya Allah. Ya, mereka katakan itu. Apa yang membuat mereka takut dan mengatakan demikian? Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Mereka kaget dengan kitab tadi. Ya. Saking takutnya lalu mereka bertanya dalam diri mereka, ya, sambil mengatakan kecelakaan atas diri mereka, aduhai celaka kita. Ya, mali hadzal kitab. Kitab apa ini, kata mereka? La yughadiru saghiratan wala kabira. Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Artinya apa? Ya, tidak ada satupun yang kecil maupun besar kecuali dicatat. Illa ahsaha. Kecuali kitab ini betul-betul mencatat semuanya, kata mereka. Kok ada ya saya dulu bermaksiat di sini, kok ada ya? Ada.
Kok tahu ya kitab ini saya dulu pernah berzina sama si fulan di malam yang padahal saya sudah tutupi. Padahal nggak ada orang yang tahu. Wah, ada itu catatannya. Kok bisa ya saya ya tercatat di sini saya mencuri padahal orang nggak tahu kalau saya malam diam-diam saya kurangi timbangannya, saya buat timbangan itu seakan-akan sempurna padahal itu berkurang itu timbangan. Kok bisa ada ditulis di sini? Maka takut ya. Mereka terperangah. Ya. Wa wajadu ma amilu hadir. Mereka betul-betul mendapatkan ya semua yang mereka kerjakan itu tercatat betul. Ternyata begitu rapinya. Ya mereka melihatnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Wala yadlimu rabbuka ahada. Maka Tuhanmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Artinya apa? Ya catatan itu dalam rangka biar manusia itu tidak pernah satu pun di antara mereka yang merasa didolimi oleh Allah. Semuanya ada, semuanya lengkap. Ya, nggak ada yang dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak ada yang bisa berkurang dan bisa bertambah pada catatan itu. Ya, sehingga kitabun marqum kata para ulama. Ya, makna tadi kitabun marqum catatan yang tersusun, tertulis begitu rapihnya yang nggak bisa lagi ditambah dan dikurangi, nggak bisa dihapus dan nggak bisa dicatat lagi, nggak bisa dirubah lagi tuh catatan itu. Ya, makanya harusnya kita mengukir hidup kita dunia dengan yang baik-baik, jangan sampai catatannya buruk semua. Nanti kalau rapot merah semua kebakaran itu ya. Alhamdulillah itu. Ya, jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan kali ini. Ya mungkin ada bertanya Bapak sekalian sebelum kita tutup. Ya. Kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya dalam kesempatan yang akan datang insyaallah. Ya. Terima kasih. Iya. Penggunaan aspek material model di dalam kontrak kerjasama antara klien dan si vendor. Iya. Itu kan sering di dalam kontrak itu ada perjanjian kayak spesifikasi material harus untuk supply. Betul. Nah, seringkali kami sebagai vendor itu bukannya ingin mengurangi spek, cuman karena harganya naik. Nah itu kadang-kadang spek kita kurangi karena kalau kita ikut spek yang ada di kontrak, jadinya kita secara keuntungan rugi. Nah itu pakai gimana? Kalau kita kita mengkonfirmasi ke klien, Iya. kita curang. Iya, saat mencurangi. Ya, jadi apa yang disepakati itulah yang harus dipenuhi. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syuruti. Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim itu dia wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dengan saudaranya. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya seandainya terjadi seperti itu, misalnya dulu ketika disepakati akadnya belum ada kenaikan misalnya, sehingga spek itu memang yang disepakati. Tapi pas saat kita misalnya mau eksekusi misalnya, ternyata di pasar harga barang naik, ya kan? Kalau kita penuhi sebagaimana akad yang disepakati, yang ada kita rugi gitu ya. Berarti perlu diadakan kesepakatan kembali. Nggak apa-apa, misalnya disampaikan ke pihak tadi ya, ke pihak yang kita bekerja sama dengan mereka itu, ya kita nggak bisa memenuhi kesepakatan ini karena akan merugikan kita. Sampaikan. Ya. Kalau tidak berarti memang itu resiko bisnis berarti ya. Itu resiko bisnis mungkin ya, resiko mungkin ya. Betul Pak ya? Ya karena itu sudah sepakat. Kalau seandainya mereka tidak mau berarti kembali kepada kesepakatan itu, memang itu resiko, sebuah resiko. Ya, maka sebetulnya ada kesepakatan yang lain ya Pak. Ada aturan yang dibuat misalnya catatannya misalnya kalau ketika barang naik maka kesepakatan ini akan menyesuaikan dengan dengan realitas. Biasanya ada begitu tuh Pak ya. Ya biasanya seperti itu ada. Ya, jadi atau mungkin kesepakatan yang tidak tertulis tapi mereka tahu itu kalau seandainya ada kenaikan barang. Ya, tapi sebaiknya tertulis dan disepakati. Ya misalnya di kesepakatan sudah sepakati, kemudian ada kesepakatan yang sebagai catatannya kalau seandainya barang itu naik maka itu akan disesuaikan. Ada gak Pak? Boleh gak begitu? Boleh kalau itu. Ya. Gimana Pak Dodi, ada gak? Ada kan seperti itu misalnya? Iya. Tapi harusnya ada untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan tadi. Karena kita kan misalnya saat ini sedang tidak stabil misalnya.
tidak stabil, dan kemungkinan barang itu kadang naik turun yang tidak pasti, maka perlu ada kesepakatan itu. Ya. Kalau tidak ada kesepakatan itu, berarti harusnya dipenuhi akad itu dengan segala resikonya, harus dengan segala resikonya, karena kesalahannya bukan pada pihak, ya kalau penjual bukan pada penjualnya, ya, tapi kepada apa yang disepakati. Wallah. Kalau misalnya kita kurangi tanpa konfirmasi, berarti mencurangi. Berarti kita tidak memenuhi akad yang telah disepakati. Ya. Karena tadi Rasulullah mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu dia wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakatinya. Dia penuhi. Kalau dia kurang berarti dia mengurangi. Berarti termasuk dalam kategori itu, kurang. Gitu ya. Makanya disampaikan dulu kan belum tentu nggak diterima kan ya. Kan belum tentu nggak diterima. Mohon maaf Pak, kita sebetulnya pengen sesuai dengan apa yang kita sepakati ya kan, spek-speknya, tapi qadarullah misalnya barang sekarang pada naik semuanya, kalau kita penuhi pun kita yang ada rugi, ya sampaikan. Ya. Syukur-syukur dia mau terima ya kan, alhamdulillah. Tapi kalau kita diam-diam, ya kita kurangi, berarti merugikan ya kan, merugikan pihak yang pertama tadi. Ya. Karena tahunya dia harusnya diberikan sebagaimana haknya, karena itu menjadi haknya yang harus dipenuhi. Ketika kita kurang berarti kita tidak memenuhi haknya. Ini tidak boleh. Dalam masuk dalam kategori kecurangan. Wallahu a'lam. Ya, ini kan di dalam Al-Quran seringkali ada kalimat kayak semacam ayat pertama yang kecelakaan besar itu apakah jatuh ke dosa termasuk dosa besar atau? Iya. Iya, masya Allah ya, bagus ya. Apakah kita sering mendapatkan ya ancaman-ancaman seperti wail ya, atau ancaman orang yang melakukan perbuatan tertentu diancam dengan neraka, diancam dengan siksaan yang pedih ya. Maka semua ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan ciri dari dosa-dosa besar. Ya, betul itu ya. Jadi kata para ulama menjelaskan apa yang membedakan dosa besar dan dosa kecil. Maka dosa besar itu ada dosa-dosa yang terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ancaman laknat, dimasukkan dalam neraka, diberikan azab yang pedih ketika melakukannya. Ya, maka ancaman-ancaman itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang, yang diharam itu merupakan dosa besar. Jadi berbuat curang berarti, maka termasuk dalamnya ya seperti apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini surat Al-Mutaffifin ini, yang ketika Allah memulai dengan kata wail, yang itu maknanya ancaman berupa azab yang pedih, ya kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang berbuat curang, khusus dalam timbangan tadi. Ini menunjukkan bahwa perbuatan kecurangan itu merupakan dosa besar. Dia merupakan dosa besar. Ya. Dan juga termasuk yang sama halnya dengan perbuatan ya. Curang itu bukan hanya dalam timbangan Pak tadi seperti spek tadi ya, mengurangi spek. Itu juga dalam kecurangan. Jadi ini juga dikiaskan, dianalogikan dengan banyak hal tentunya. Ya, gitu. Seperti misalnya contohnya apa analogi yang lainnya misalnya, seperti dalam bekerja. Ya, kalau bekerja biasanya karyawan itu pengennya gajinya dinaikkan, dipenuhi dengan sempurna gajinya, tambahan-tambahannya ya kan, lemburan dan seterusnya. Tapi ketika bekerja dia banyak mengurangi hak-hak perusahaannya, misalnya dengan dia main-main dalam bekerja, sibuk dengan handphonenya, habis waktunya dengan internet, ya, memakai wifi kantor buat kepentingan pribadi, ya main sebagian waktunya dihabiskan buat kepentingan pribadinya. Maka ini juga sebuah kecurangan. Ini juga sebuah kecurangan. Korupsi tadi kecurangan kan, korupsi. Dan korupsi itu bukan hanya ya korupsi berupa uang perusahaan kita bawa lari, bukan itu. Tapi juga termasuk korupsi yang lain seperti korupsi waktu. Itu juga bagian dari korupsi dan kecurangan. Ya, kalau datang terlambat, pulang paling duluan misalnya. Karena ada karyawan begitu ya, karyawan teladan nih ya. Teladan. Ya, kalau masuk paling akhir, kalau pulang paling awal. Tapi kalau gaji minta dipenuhi, minta sempurna. Nah, ini banyak karakter manusia sebenarnya. Ini ada bagian dari mutaffifin. Ya. Ini juga bagian dari al-mutaffifin. Ya,
kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kita memang nggak korupsi misalnya, korupsi secara uang gitu ya. Tapi sebenarnya barang orang itu bekerja, dia telah korupsi juga, korupsi waktunya. Ya, dia korupsi waktu kerjanya. Harusnya masuk jam 7 sampai jam 4 misalnya. Dia datang jam 7:30, pulang jam 3 sudah pulang. Ini korupsi waktu ini. Atau dia gunakan waktu-waktu bekerjanya untuk kepentingan pribadinya, bahkan berbisnis dalam bisnis lain. Tidak boleh. Ini juga merupakan kecurangan. Kita telah berakad dengan sebuah perusahaan lalu kita berbisnis ya dalam bisnis itu tadi. Misalnya kita juga bekerja dengan orang lain, akhirnya mengurangi waktu, bahkan merugikan perusahaan kita sendiri yang kita bekerja dengan akad yang telah disepakati. Ini tidak boleh. Karena ada apa ya, orang bekerja masih dalam waktu yang dia telah sepakati dengan perusahaan, tapi dia di siang hari misalnya dia keluar bekerja dengan orang lain misalnya, itu nggak boleh itu. Ya kecuali dibolehkan ya, diizinkan sama perusahaan pertama. Ya. Makanya ini merupakan juga bagian dari kecurangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Bapak? Cukup ya Pak? Tidak ada. Tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.